Memang kami dari kelompok 3, kelompok cakap akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan anggota kelompok terlebih dahulu. Nama saya Yuslinawati dari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyitah SPD, asal dari Idiraya, dari Min 10 Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nardiati dari Min 34 Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirmisa, kami dari Min 10 Aceh Timur. Baiklah, jadi kami berada di jenjang kemahiran cakap. Ya. Jadi materi diskusi kami yaitu mengenai teks sastra tadi, yaitu tentang cerita semut. Jadi sedikit saya ceritakan dalam isi dari cerita ini, yaitu pernah pada suatu ketika terjadi kelaparan besar di Palestina, yaitu pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman pada saat itu berjalan-jalan bersama para pengikutnya dan pergi ke tempat terbuka seperti gunung untuk berdoa agar turun hujan. Nah kemudian karena Nabi Sulaiman kan mengerti bahasa binatang, beliau juga mendengar bahwa semut juga ikut berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa dengan turunnya hujan tadi sehingga pohon-pohon bisa tumbuh, ya, pertanian menjadi hijau dan biji-biji tersedia, dan tersedia juga makanan untuk para semut. Itu doa semut, ya. Jadi Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa binatang juga memberitahukan kepada orang-orang sekitar bahwa ternyata doa kita juga istilahnya binatang pun seperti semut ikut berdoa agar turun hujan sehingga Allah menurunkan hujan, ya. Jadi untuk pertanyaan yang kami buat di sini ada 5, ya, 4 itemnya sesuai dengan jenjang kemahiran di kelompok kami, yaitu kemahiran cakap, dan 1 itemnya mengarah ke jenjang. Konteksnya apa itu tadi? Konteksnya sosial. Maaf, jadi konteksnya sosial, kontennya sastra, konteksnya sosial, ya, materi diskusinya tentang teks semut, ya. Lalu pertanyaannya akan dibacakan oleh Ibu Darmiati. Yang pertama, apa yang diminta oleh semut dalam doanya? Yang kedua, apa yang dilakukan semut sehari-hari? Yang ketiga, mengapa semut disebut makhluk sosial? Yang keempat, di manakah peristiwa kelaparan besar terjadi? Yang kelima, apa pesan-pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Baiklah, untuk pendapat kelompok kami mengenai teks tersebut, teks yang telah diberikan kepada kami, yaitu menurut kami teksnya ini bagus, ya, mudah dipahami juga, dan ceritanya menarik, ya. Biasa karena kan anak-anak kalau baca cerita-cerita tentang binatang itu biasa suka, ya, suka anak-anak, ya, tentang kelanjutannya tuh kayak mana biasa anak penasaran, lebih senang membaca kalau tentang binatang. Apalagi di teks ini juga ada diberikan gambar, ya, ada diberikan gambar, jadi lebih memudahkan siswa, ya. Kemudian dari cerita ini juga kita bisa mengambil pembelajaran untuk diri kita sendiri dan yang bisa kita simpulkan bersama anak-anak bahwa binatang kecil, seekor binatang kecil seperti semut aja mempunyai sifat sosial yang tinggi. Sifat sosial yang tinggi, bagaimana sifat sosialnya? Dia membantu sesama, tidak memikirkan dirinya sendiri. Kemudian juga semut ini punya pemikiran yang lebih ke depan. Bagaimana pemikiran yang lebih ke depan? Yaitu pada saat tidak musim hujan, mereka setelah musim hujan mereka akan mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Lalu seandainya ada bencana segala macam ini itu, mereka sudah punya persediaan makanan. Jadi mereka lebih berpikir ke depan. Kemudian jiwa sosialnya yang tinggi, membantu sesama dan bekerja keras. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari semut, dia walaupun kecil tapi sangat bermanfaat kepada orang lain. Artinya dia tidak memikirkan diri sendiri,
walaupun dia kecil tak bisa dia lakukan seperti yang lain, hanya berdoa dia kepada Allah supaya menurunkan hujan. Menurunkan hujan bisa bermanfaat bagi tumbuhan, tumbuh subur, dan dia pun beruntung dapat biji-bijian hasil dari turun hujan karena tumbuhnya sudah subur. Di sisi lain semut juga pandai dia mengumpulkan makanan dan bisa bermanfaat, bermasyarakat, bergotong royong. Jadi yang bisa kita ambil yang paling dalam, janganlah seperti semut hanya sehari-harian dia mengumpulkan makanan saja. Dapatlah kita bersosial, bergotong royong dan saling membantu. Kembali kepada kita. Baik, aku hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.